Kurnia, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi D3 Keperawatan, Fakultas Kesehatan. Nah, Ibu, di sini saya akan mengadakan atau memberikan penyuluhan tentang bagaimana sih caranya kita untuk mencegah anemia. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu memiliki anak masih dalam usia sekolah atau masih remaja? Oh iya Bu, saya punya putri, saya usia 15 tahun. Ya Ibu, nah karena sama-sama kita tahu bahwa di zaman yang sekarang ini banyak sekali makanan atau jajanan-jajanan yang kurang sehat atau tidak bernutrisi bagi tubuh kita, terutama bagi anak remaja yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan juga perkembangan yang sangat cepat sehingga membutuhkan nutrisi yang cukup. Nah Ibu, tujuan dari saya memberikan penyuluhan ini adalah agar nanti Ibu bisa memberitahukan kepada anak Ibu tentang betapa pentingnya kita untuk dapat memilah ataupun memilih makanan yang akan kita beli di luar jika sedang tidak ada di rumah, dan agar kita sama-sama tahu makanan seperti apa sih yang harus tersedia di rumah agar kita terhindar dari penyakit anemia. Oh, Nah, saya akan menyampaikan materinya melalui sebuah video. Nanti kita akan lihat bersama ya Bu, agar kita lebih mudah memahami. Nanti di akhir saya akan adakan sesi tanya jawab. Jadi jika ada yang Ibu kurang mengerti atau ada yang ingin Ibu tanyakan, bisa Ibu tanyakan. Mari Bu, kita lihat videonya. Hai, sebagai remaja putri, pasti kita ingin selalu sehat, cantik, dan cerdas. Seperti kelima remaja putri ini. Sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Yuk kita temukan caranya di sini. Pertama, kita perlu tahu dulu anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Gejala yang umum dirasakan biasa dikenal dengan sebutan 5L. Selain 5L, kita mungkin akan merasa pusing, berkunang-kunang, gampang mengantuk, dan sulit konsentrasi. Terkadang orang menganggap anemia itu sama dengan tekanan darah rendah, padahal itu adalah dua hal yang berbeda loh. Anemia berhubungan dengan kadar Hb yang kurang di dalam darah, sedangkan tekanan darah rendah berhubungan dengan kerja jantung yang kurang kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Perbedaan lainnya, kalau anemia diketahui melalui pemeriksaan darah, tekanan darah diketahui dengan pemeriksaan menggunakan alat ukur yang dipasang di lengan. Kalian ingin tahu gak apa sih yang terjadi di dalam tubuh kalau kita mengalami anemia? Bila kita anemia, sel-sel di dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Mengapa? Karena di dalam sel darah merah, hemoglobinlah yang mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, bila kadar Hb kurang, jumlah oksigen yang dibawa sel darah merah ke seluruh tubuh juga tidak cukup. Makanya, badan terasa lemah dan sulit konsentrasi. Sebaliknya, jika kita tidak anemia, sel tubuh kita mendapat cukup oksigen karena sel darah merah kita mengandung hemoglobin yang cukup. Kalian mungkin bertanya lagi, kenapa ya kita harus peduli tentang anemia? Pertama, anemia mengakibatkan banyak hal seperti menurunnya kemampuan belajar, terganggunya kegiatan sehari-hari karena tubuh terasa lemas, daya tahan tubuh menurun, dan setelah menikah nanti, anemia meningkatkan resiko mengalami masalah saat hamil dan melahirkan. Selain itu, ternyata 1 dari 4 remaja putri di Indonesia mengalami anemia. Wah, banyak ya. Anemia disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, kurangnya asupan, terutama protein, asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Kedua, pendarahan misalnya menstruasi dan kecacingan. Dan ketiga, faktor genetik seperti penyakit talasemia. Di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya, penyebab utama anemia adalah karena kurangnya asupan zat besi. Menurut kalian, apakah remaja putri beresiko tinggi mengalami anemia? Ya, kalian benar, remaja putri beresiko mengalami anemia karena 3 hal berikut. Pertama, kebutuhan zat besi yang tinggi karena pertumbuhan dan perkembangan yang cepat pada saat pubertas. Kedua, kehilangan zat besi karena pendarahan selama menstruasi. Dan yang ketiga, kebiasaan makan yang kurang baik, yaitu kurangnya asupan zat besi terutama dari pangan hewani. Kalian tahu gak,
Jika kita sudah merasakan gejala anemia, itu artinya anemia yang kita alami sudah parah. Kekurangan zat besi di tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang bisa kita rasakan, padahal fungsi tubuh sudah terganggu. Jadi jangan tunggu sampai muncul gejala ya. Mencegah anemia, caranya gimana? Caranya, penuhi kebutuhan harian zat besi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya sumber zat besi, baik yang bersumber dari pangan hewani dan nabati. Serta, minum tablet tambah darah atau TTD 1 tablet sekali seminggu. Selain itu, mengkonsumsi buah yang akan kaya vitamin C dapat membantu penyerapan zat besi. Ini adalah beberapa contoh pangan nabati dan hewani sumber zat besi. Selain kandungan zat besinya yang secara umum lebih tinggi, zat besi dari pangan hewani diserap tubuh dengan lebih baik dibanding dari pangan nabati. Sayangnya, beberapa remaja putri tidak mau makan pangan hewani, terutama daging, karena takut gemuk. Benar gak ya makan daging itu bikin gemuk? Jawabannya adalah tidak, jika dikonsumsi tidak berlebihan. Agar tidak mengalami kegemukan, jagalah asupan kalori agar tidak berlebih dan lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk membakar kalori. Selain mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, mengkonsumsi TTD membantu memenuhi kebutuhan zat besi harian. Bagaimana cara minum TTD? Minum TTD 1 tablet sekali seminggu di hari yang sama. TTD diminum setelah makan dengan air jeruk atau air putih. Jangan minum TTD dengan teh, susu, atau kopi, karena dapat mengurangi penyerapan zat besi yang ada di TTD. Dan setelah minum TTD, konsumsilah buah yang kaya akan vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Ada yang bilang minum TTD menyebabkan mual. Bener gak ya? Benar, tapi hanya pada sebagian orang. Untuk mengurangi kemungkinan mual, minumlah TTD setelah makan. Jadi, perut tidak dalam keadaan kosong. Selain itu, tubuh kita akan menyesuaikan, sehingga perlahan-lahan kita tidak akan mengalami mual setelah minum TTD. Selain itu, minum TTD juga terkadang menyebabkan tinja berwarna kehitaman. Tapi jangan khawatir ya, itu semua tidak berbahaya bagi kesehatan. Apakah minum TTD secara rutin berbahaya bagi kesehatan? Jawabannya adalah tidak. Karena tubuh kita memiliki sistem pengaturan zat besi yang otomatis. Jika tubuh kita mengalami kekurangan zat besi, maka asupan zat besi dari makanan dan TTD akan diserap tubuh lebih banyak. Sedangkan apabila tubuh cukup zat besi, penyerapan zat besi akan lebih sedikit. Zat besi yang berlebih akan dikeluarkan tubuh melalui tinja. Itu sebabnya setelah minum TTD, tinja berwarna agak kehitaman. Jadi sekali lagi, konsumsi TTD tidak berbahaya bagi kesehatan. Dan sekarang aku tahu, bila anemia, kemampuan belajar dan kegiatan kita terganggu. Dan kurangnya asupan zat besi merupakan penyebab utama anemia. Remaja putri memiliki resiko yang tinggi mengalami anemia. Anemia harus dicegah sebelum muncul gejala. Caranya dengan mengkonsumsi makanan kaya zat besi dan minum TTD. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk bersama kita cegah anemia. Dengan dukungan guru, keluarga, serta petugas kesehatan, kita semua bisa menjadi sehat, cantik, dan cerdas tanpa anemia. Kita lihat bersama-sama, kita tahu bahwa untuk mencegah terjadinya anemia itu tidak hanya berasal dari diri kita sendiri yang menjaga pola makan dan gaya hidup, tetapi juga memerlukan dukungan dari orang lain. Contohnya adalah remaja putri tadi membutuhkan dukungan dari guru, tenaga medis, dan keluarganya. Dan begitupun setiap anggota keluarga harus saling memberikan dukungan agar program untuk mencegah anemia ini dapat terwujud. Ibu, apakah ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Nah, terus Bu, menurut video tadi nih yang saya lihat, itu kan kepada usia remaja ya. Kalau misalkan kayak usia saya nih udah dewasa, itu gimana Bu? Apa mungkin saya juga bisa kena anemia kalau misalkan sudah dewasa? Nah iya
Ya Ibu, jadi anemia itu tidak hanya bisa terjadi pada remaja, tapi juga bisa pada orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, dewasa seperti apa yang bisa terkena anemia? Yaitu dewasa yang tidak menjaga pola makan dan gaya hidupnya. Contoh, dia selalu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalori dan rendah zat besi, lalu dia juga malas untuk berolahraga, maka dia bisa terkena anemia dan penyakit lainnya. Nah, dewasa seperti apa yang dikategorikan mengalami anemia? Yaitu dewasa yang setelah dilakukan pemeriksaan darah diketahui bahwa kadar hemoglobin dalam darahnya itu di bawah normal. Jika pria, kadar hemoglobin di dalam darahnya itu kurang dari 14 gram per desiliter, sedangkan untuk wanita kadar hemoglobin di dalam darahnya itu kurang dari 12 gram per desiliter. Seperti itu ya Bu ya. Oh iya, betul ya Bu ya. Dari tadi kan yang dibahas di video itu mengenai zat besi dan hemoglobin ya Bu. Sebenarnya apa hubungan antara kedua hal tersebut? Nah, kebetulan sekali Ibu, pertanyaan Ibu ini bersangkutan dengan penjelasan saya selanjutnya mengenai jenis-jenis anemia berdasarkan penyebabnya. Nah, untuk mengetahui hubungan antara zat besi dan hemoglobin, sebelumnya kita harus tahu apa itu hemoglobin dan apa itu zat besi. Yang pertama, zat besi itu adalah mineral penting yang harus kita konsumsi setiap hari atau tubuh kita dapatkan setiap hari. Karena pasalnya, tubuh memerlukan zat besi untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang sering kita sebut dengan hemoglobin. Nah, yang kedua, hemoglobin itu adalah senyawa yang berfungsi untuk mengangkut dan menyebarkan oksigen yang berada di dalam sel darah merah ke seluruh tubuh kita. Jadi, jika tubuh kita kekurangan zat besi, maka kadar hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah pun akan berkurang. Itu hubungannya ya, Bu. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis anemia berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, anemia karena kekurangan zat besi. Memang seperti pada hal umumnya yang sudah kita ketahui bahwa anemia disebabkan karena kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi dapat membuat tubuh kita tidak mampu memproduksi atau menghasilkan hemoglobin. Kondisi ini dapat disebabkan jika memang kita tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi akan zat besi, atau bisa juga karena suatu penyakit yang menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap zat besi. Contohnya adalah penyakit seliak. Nah, penyakit seliak itu apa sih? Penyakit seliak adalah penyakit autoimun yang terjadi karena konsumsi gluten. Gluten itu adalah protein yang bisa kita jumpai di beberapa jenis sereal. Jadi sereal tidak hanya mengandung karbohidrat, tapi juga mengandung gluten. Contohnya adalah gandum. Nah, pada orang dengan penyakit seliak ini, biasanya sistem kekebalan tubuhnya akan bereaksi jika mengkonsumsi gluten. Biasanya akan menyebabkan kerusakan pada dinding usus halus dan menghambat penyerapan nutrisi, sehingga terjadi malnutrisi. Oleh karena itu, orang yang mengidap penyakit seliak ini biasanya akan mengalami diare, lemas, dan juga anemia. Jenis anemia yang kedua itu adalah anemia yang disebabkan karena kehamilan. Jadi, seorang ibu yang sedang mengandung ataupun hamil dan kadar hemoglobinnya rendah itu merupakan hal yang wajar atau normal terjadi. Meski demikian, sebenarnya kebutuhan hemoglobin sang ibu jika sedang hamil itu sebenarnya meningkat. Oleh karena itu, ibu yang sedang mengandung harus banyak-banyak mengkonsumsi makanan pembentuk hemoglobin, yaitu zat besi, vitamin B12 dan asam folat yang dapat memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan sang janin di dalam rahimnya. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalnya ketika konsumsi hal ini kurang? Jika kurang, maka hal tersebut dapat membahayakan sang ibu ataupun sang janin. Jenis anemia yang ketiga yaitu anemia akibat pendarahan. Anemia dapat disebabkan oleh pendarahan besar, baik yang terjadi secara perlahan atau berlangsung dalam jangka waktu lama, atau bisa juga yang terjadi seketika. Penyebabnya adalah cedera, misalnya seseorang mengalami kecelakaan dan ada luka terbuka sehingga menyebabkan pendarahan yang banyak. Yang kedua, ada menstruasi bagi kaum wanita, ada pendarahan wasir, peradangan pada lambung, lalu kanker usus, dan juga bisa karena efek samping obat antiinflamasi non-steroid, yaitu obat yang mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan juga demam. Contohnya adalah obat ibuprofen dan asam mefenamat. Selain itu, anemia akibat pendarahan juga bisa karena infeksi cacing tambang, yaitu
cacing yang menghisap darah pada dinding usus. Selanjutnya, jenis anemia yang keempat yaitu anemia aplastik. Anemia aplastik adalah anemia yang terjadi karena adanya kerusakan pada sumsum tulang belakang sehingga tidak dapat memproduksi sel darah merah secara optimal. Nah, hal ini bisa disebabkan karena adanya infeksi, paparan zat kimia beracun, penyakit autoimun, efek samping dari obat antibiotik, dan obat untuk mengatasi rheumatoid arthritis atau biasa kita kenal dengan sebutan radang sendi. Nah, selanjutnya jenis anemia yang kelima yaitu anemia hemolitik. Anemia hemolitik adalah suatu anemia yang disebabkan karena proses penghancuran sel darah merah lebih cepat dibandingkan proses produksi atau pembentukannya. Kondisi ini dapat disebabkan karena faktor genetik atau keturunan dari orang tua, tetapi bisa juga terjadi ketika sudah lahir, misalnya karena ada kanker darah, infeksi bakteri atau virus, penyakit autoimun, ataupun efek-efek samping dari obat-obatan seperti paracetamol, penisilin, dan anti malaria. Jenis anemia yang keenam yaitu anemia akibat penyakit kronis. Nah, jadi beberapa penyakit kronis dapat mempengaruhi pembentukan sel darah merah, apalagi jika penyakit tersebut sudah berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Contohnya adalah penyakit ginjal, penyakit kanker, HIV/AIDS, rheumatoid arthritis, dan penyakit Crohn. Penyakit Crohn itu adalah radang usus kronis yang biasa ditemui di usus halus dan juga usus besar. Jenis anemia yang ketujuh yaitu anemia sel sabit, yaitu anemia yang disebabkan oleh mutasi atau perubahan genetik pada hemoglobin. Hal ini menyebabkan hemoglobin menjadi lengket dan juga berbentuk tidak normal, yaitu berbentuk seperti bulan sabit. Inilah alasannya mengapa anemia ini disebut dengan anemia sel sabit. Nah, anemia sel sabit ini merupakan penyakit genetik atau keturunan. Jadi seseorang bisa terserang anemia sel sabit apabila kedua orang tuanya juga memiliki mutasi genetik yang serupa. Jenis anemia yang ke-8 atau yang terakhir itu adalah talasemia. Pasti kita sudah sering dengar ya. Jadi talasemia itu adalah perubahan atau mutasi genetik yang dapat mempengaruhi produksi hemoglobin. Nah, penyakit talasemia ini merupakan penyakit genetik juga atau keturunan. Jadi, seseorang bisa terkena penyakit talasemia apabila salah satu atau kedua orang tuanya memiliki kondisi yang sama. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai jenis-jenis anemia berdasarkan penyebabnya, sekarang kita akan membahas tentang komplikasi atau penyakit lain yang disebabkan oleh anemia. Jadi, sebenarnya gangguan pada orang yang mengalami anemia ini tidak bisa kita anggap sepele. Walaupun banyak kita temui orang dengan anemia, tapi ternyata tidak bisa kita anggap sepele. Karena jika berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama, hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh, organ di dalam tubuh, dan juga menyebabkan berbagai penyakit lainnya. Contohnya adalah gangguan pada jantung. Nah, kenapa sih anemia bisa menyebabkan gangguan pada jantung? Jadi, sebenarnya 50% dari orang yang mengalami anemia itu berpotensi untuk mengalami masalah pada jantung dibandingkan orang yang tidak mengalami anemia. Karena pada orang dengan anemia, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh dan organ tubuh lainnya. Jadi, inilah alasannya mengapa orang dengan anemia kadang juga suka mengalami sesak nafas dan kelelahan setelah beraktivitas. Nah, meningkatnya kerja jantung dalam memompa darah nyatanya dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita, karena jantung lama-kelamaan akan merasa lelah. Apabila kejadian ini atau kondisi ini berlangsung secara terus-menerus dan dibiarkan saja, maka dapat menyebabkan komplikasi pada jantung. Contohnya, jantung dapat mengalami pembesaran atau yang biasa kita sebut dengan kardiomegali, lalu denyut jantung menjadi cepat dan tidak teratur, lalu juga bisa menyebabkan kegagalan pada jantung. Nah, komplikasi yang kedua yaitu adalah kelahiran prematur. Nah, anemia ini ternyata juga bisa menyebabkan kelahiran prematur seperti yang tadi disampaikan di video. Walaupun penyebab kelahiran prematur itu tidak hanya anemia, tapi juga bisa disebabkan oleh malnutrisi,
lalu juga bisa karena hipertensi, jarak antara kehamilan dan persalinan yang terlalu dekat, riwayat preterm dan lain sebagainya. Nah, anemia ini ternyata dapat berefek atau berdampak buruk pada bayi dan juga anak. Anemia akan mengurangi metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam rahim ibu. Lalu yang kedua, anemia juga dapat mengurangi kadar oksigen dalam metabolisme tubuh ibu karena kurangnya hemoglobin yang mengikat oksigen. Nah, hal ini dapat mengakibatkan efek langsung ataupun tidak langsung yang dirasakan oleh ibu ataupun sang janin. Misalnya, kerentanan terhadap infeksi, kelahiran preterm atau prematur, lalu juga bisa yang paling parah itu adalah kematian pada janin, ataupun saat lahir janin mengalami BBLR atau berat bayi lahir rendah, yaitu berada di bawah 2,8 kg saat lahir, ataupun ada yang mengatakan disebut BBLR jika berada di bawah 2.500 gram. Nah, kemungkinan kondisi anemia yang menyebabkan kelahiran prematur itu adalah anemia yang sudah diderita ibu sejak awal kehamilan atau sebelum kehamilan. Artinya, sang ibu memang sudah mengalami anemia sebelum kehamilan. Jadi, bukan anemia yang terjadi di akhir usia kehamilannya. Anemia yang diderita ibu sejak awal kehamilan dipercayai akan terus berlanjut di trimester selanjutnya. Hal ini dapat menyebabkan stres dan juga hipoksia atau kurangnya oksigen pada sang janin, sehingga dapat mempengaruhi atau memproduksi peningkatan prostaglandin berupa hormon yang memicu kontraksi uterus ataupun rahim, sehingga terjadi persalinan sebelum waktunya atau kelahiran prematur, seperti itu. Nah, komplikasi selanjutnya adalah gangguan pertumbuhan dan rentan terkena infeksi. Tadi untuk gangguan pertumbuhan sudah dijelaskan ya mengapa, dan selanjutnya ada rentan terkena infeksi. Bayi dengan ibu mengalami anemia juga rentan terkena infeksi, tetapi hal ini bisa dicegah dengan cara memberikan ASI selama 1 tahun dan memberikan sereal yang kaya akan zat besi untuk bayi di atas 6 bulan sampai bayi tersebut bisa mengkonsumsi makanan padat lainnya. Disinilah tujuan saya kenapa sih saya mengadakan penyuluhan dari tingkat keluarga terlebih dahulu, karena aspek-aspek terpenting dalam hidup kita itu berasal dari keluarga. Sehingga di sini saya berharap setelah diberikan penyuluhan, ibu dapat mengerti atau memahami tentang pentingnya mencegah anemia baik bagi anak ibu ataupun anggota keluarga yang lain. Jadi, ibu bisa saling mengingatkan ya, contohnya ibu bisa memberitahukan kepada anak-anaknya untuk menjaga asupan makanannya ketika berada di luar rumah. Lalu ibu juga bisa menyediakan makanan-makanan yang sehat, yang tinggi akan zat besi untuk mencegah atau menjaga keluarga ibu agar terhindar dari anemia. Seperti itu Bu, apakah ibu mengerti? Baik Bu, kalau begitu mungkin saya cukupkan penyuluhannya di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.